Pesantren Tebu Ireng berkesempatan menjadi tuan rumah sosialisasi Undang-Undang Pesantren oleh Dewan Masyayikh pada Selasa, 29 November 2022, yang berlokasi di Aula Lantai 3 Gedung Yusuf Hashim. Dari pertemuan 58 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Jawa Timur membahas mengenai Undang-Undang Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang dunia pondok pesantren yang berkaitan dengan bantuan pemerintah terhadap pesantren dan juga mengenai lulusan para santri yang kelak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin selaku Ketua Dewan Masyayikh mengungkap perihal Undang-Undang Pesantren tersebut yang harus disambut baik oleh pemerintah. Selaras akan pernyataan Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin mengenai terbentuknya Majelis Masyayikh, Kiai Haji Abdul Aziz Afandi selaku pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya, Jawa Barat dan juga pembicara pada acara tersebut mengungkap bahwasanya terbentuknya Majelis Masyayikh tidak terlepas dari peranan alumni-alumni pesantren yang berada di bangku pemerintahan. Majelis Masyayikh dapat membuat percepatan bagi kemajuan pesantren, terutama pesantren Mu'adalah, Ma'had Ali, pendidikan dinia formal dan pesantren yang hanya berbasis pengajian. Adapun Kiai Haji Abdul A'la Bashir yang juga salah satu dari pembicara di acara tersebut mengatakan bahwasanya lahirnya Undang-Undang Pesantren tidak terlepas dari jasa-jasa ulama terdahulu saat peperangan 10 November. Tercetuslah resolusi jihad dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari kala itu sangat memberikan kontribusi nyata kepada negara Indonesia. Kiai Haji Fahmi Amrullah turut hadir pada acara tersebut mengungkapkan dalam sambutannya bahwa harus ada langkah yang tepat dalam menjalankan sosialisasi Undang-Undang Pesantren ke tiap-tiap pesantren di seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut, Kiai Haji Nur Hanan selaku Ketua Asosiasi Ma'had Ali Indonesia menjelaskan bahwa Majelis Masyayikh sebagai lembaga penjamin mutu eksternal pendidikan pesantren yang mengakomodir semua varian yang diselenggarakan pesantren di Indonesia, baik pesantren yang fokus terhadap kajian kitab kuning atau pesantren yang menyelenggarakan kajian dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin atau juga pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Islam yang diintegrasikan dengan pendidikan umum. Hal ini yang banyak belum dipahami oleh pesantren-pesantren setelah disahkannya undang-undang ini, bahwa di dalam undang-undang ini pendidikan dibagi menjadi pendidikan jalur formal dan pendidikan non-formal. Masukan lain yang disampaikan Kiai Hanan adalah setelah adanya Undang-Undang Pesantren, baik pendidikan formal maupun non-formal yang ada di pondok pesantren paling tidak diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pesantren. Kalau tidak, maka keterbatasan anggaran yang diberikan kepada lembaga di direktorat di bawah Dirjen tidak akan memenuhi kebutuhan pesantren di Indonesia.